Hai, perkenalkan nama saya Kim. Saya akan bercerita tentang horor. Buat kalian yang suka horor, kalian bisa duduk santai dan stay di channel ini. Kisah kali ini dialami oleh seorang anak yang bernama Hanum. Ia berusia 11 tahun. Setiap hari Hanum membantu ibunya berjualan di kantin sekolah. Ibunya bernama Bu Tami. Mereka hanya tinggal berdua. Bu Tami janda ditinggal mati. Seharusnya Hanum mengenyam pendidikan kelas 6 sekolah dasar. Namun karena faktor ekonomi, akhirnya Bu Tami memilih untuk menghentikan pendidikan Hanum. Setiap hari, Hanum selalu bangun lebih pagi dari anak-anak seusianya. Lalu Hanum mengantar ibunya ke pasar dan membantu ibunya membawa belanjaan itu ke sekolah. Di kantin sekolah, Hanum kadang terdiam memandangi anak-anak yang jajan di kantin ibunya. Hanum ingin sekali bersekolah seperti mereka. Hanum. Suara ibunya membangunkan Hanum dari lamunan. Lalu Hanum mengikuti arahan dari ibunya untuk membawa mangkuk berisi mie kepada salah satu siswa yang memesan. Kemudian Hanum meletakkan mangkuk beserta saus dan kecap di meja siswa itu. Makasih. Siswa itu mengayunkan wajahnya. Hanum membalas dengan senyuman. Itulah keseharian Hanum selama hampir 2 tahun. Sampai suatu ketika ada seorang artis memberi pertolongan kepada Ibu Tami. Kebetulan saja sekolah tempat Ibu Hanum berjualan menjadi lokasi syuting, terutama kantin, yang bahkan pemeran ibu kantinnya adalah Ibu Tami sendiri. Karena hanya 3 scene dan tanpa dialog. Itu permintaan sutradara saat itu. Entah bagaimana artis muda itu merasa sangat iba kepada Hanum, sehingga ia berniat membiayai kebutuhan sekolah Hanum hingga Hanum lulus SMA. Ia sudah bukan lagi anak ibu kantin di sekolah tersebut, melainkan sekarang Hanum adalah seorang siswa. Namun Hanum harus mengulang sekolahnya dari kelas 4. Dan ini menjadi masalah bagi Hanum di kelasnya. Di hari pertama Hanum sekolah, seperti biasa Hanum dikenalkan oleh gurunya di depan kelas kepada teman-teman kelasnya. Lalu Hanum memperkenalkan dirinya. Hai, nama saya Hanum. Saya akan menjadi murid yang baik dan akan menjadi teman baik kalian. Lalu salah satu dari murid tersebut mengacungkan tangannya dan bertanya, Hai Hanum, kalau boleh tahu Hanum tinggal di mana? Aku tinggal di desa Sukasari. Aku hanya orang biasa. Aku masuk ke sekolah ini karena bantuan Kak Cynthia. Aku berterima kasih sekali kepada Kak Cynthia yang sudah baik sekali, sudah mau menyekolahkan aku. Dengan perasaan terharu Hanum bercerita. Matanya berair, namun Hanum segera menghapusnya dengan lengannya. Lalu hari itu Hanum mulai belajar di kelasnya. Tapi saat itu juga Hanum dikejutkan dengan beberapa teman kelasnya yang berkata, lu miskin, dasar nggak tahu diri. Sekolah di sini bukan tempat lu. Hanum diserang dengan berbagai kalimat yang menyakitkan hatinya. Ia tidak berani membalas karena takut sekaligus terkejut. Karena hari yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan baginya, malah menjadi hari paling buruk yang pernah ia alami. Di kelas, ia hanya terdiam dan tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun, atau sekedar basa-basi untuk mendapatkan teman baru selain anak-anak yang nakal itu. Kalimat-kalimat hinaan itu membuat Hanum tak berdaya. Masih di hari yang sama, saat pelajaran berakhir, Hanum menemui ibunya di kantin untuk pulang bareng. Namun ibunya menyuruh Hanum untuk pulang lebih dulu, supaya Hanum dapat segera beristirahat. Mulai sekarang Bu Tami ingin Hanum hanya fokus sekolah. Hanum pun mengiyakan ibunya dan pulang lebih dulu. Hanum masih pulang pergi ke sekolah dengan cara yang sama, yaitu berjalan kaki. Maka dari itu, untuk lebih cepat tiba di rumahnya, ia harus melewati kebun pohon bambu. Tak seperti hari-hari biasanya, pemandangan di kebun pohon bambu tersebut kala itu terlihat sedikit berbeda. Kemudian Hanum melihat 4 batang pohon bambu berwarna perak dan satu di antaranya batang itu berwarna emas, diikuti dengan daun-daunnya yang memiliki warna yang selaras dengan batang tersebut. Ia pun tertarik untuk mencabut masing-masing 2 lembar daun dari batang warna perak dan batang warna emas. Ia pun memasukkannya ke dalam tas
berarti ada 4 daun. Esok paginya, Hanum melihat sesuatu yang berkilau di dalam tasnya. Dan ketika ia membuka tasnya, ternyata daun-daun yang kemarin ia petiklah yang berkilauan. Saat melihat itu, Hanum hanya senang dan membiarkan daun-daun itu berada di dalam tasnya. Lalu membawanya ke sekolah. Setibanya di sekolah, Hanum disambut dengan hinaan oleh 4 anak nakal itu lagi. Lalu Hanum berlari menuju kantin untuk menemui ibunya dan tidak mau masuk kelas. Butami paham apa yang Hanum merasakan karena tadi malam Hanum sempat bercerita kepada Butami soal kejadian di kelas kemarin. Namun Butami tetap berniat untuk menyuruh Hanum untuk masuk kelas. Hanum, masuk nak. Sayang kan kalau nggak masuk kelas cuma gara-gara. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan cukup kencang sehingga mengagetkan semua orang yang mendengarnya, terutama Butami dan Hanum. Mereka semua berlarian ke arah suara tabrakan, kecuali Ibu Tami dan Hanum, karena Hanum masih takut akan kejadian yang ia alami. Di tempat Hanum dan Butami berdiri, terdengar suara seorang siswa berteriak sambil berlari, Yanto, Yanto, Agus, Dani, dan Randy. Seketika Hanum tersadar kalau nama-nama yang barusan ia dengar adalah orang-orang yang mengganggunya 2 hari ini. Hanum membasuh air mata di pipinya dan bergegas menuju ke arah kerumunan. Saat itu Hanum dapat melihat petugas rumah sakit sedang memanggul 4 orang siswa satu persatu. Karena posisi sekolah Hanum berseberangan dengan rumah sakit. 4 orang siswa itu dipenuhi luka di sekujur tubuhnya. Dan ya, mereka adalah orang-orang yang mengganggu Hanum di kelas. Suara tabrakan diakibatkan oleh ledakan rem mobil yang menabrak anak-anak tersebut, disusul mobil yang menabrak bodi belakang mobil yang menabrak itu. Akhirnya sekolah dibubarkan. Hanum dan Butami pun pulang ke rumah. Malam harinya, saat Hanum akan mengganti buku pelajarannya, ia dikejutkan dengan darah yang memenuhi daun-daun yang kemarin ia ambil di pohon bambu berwarna emas dan perak itu. Lalu ia bilang kepada Butami dan membuat Butami bingung. Apa ini Hanum? Darah itu tepat di daun-daun itu dan sedikit membasahi tas dan buku yang berdampingan dengan daun-daun itu. Akhirnya Hanum harus mengganti tasnya. Sebelum tidur, seperti biasa Hanum buang air kecil. Di toilet, ia melihat sesosok nenek. Seluruh rambutnya putih beruban, memakai pakaian adat Jawa. Hanum terpaku seakan ada yang menahan tubuhnya untuk bergerak. Kemudian nenek itu berkata, Nak, kembalikan daun-daun itu ke tempatnya atau itu akan mencelakaimu. Tanpa sadar Hanum meneteskan air mata tanda takut setengah mati. Atau mungkin tertekan karisma sosok makhluk nenek itu. Kemudian nenek itu menghilang dan Hanum dapat menggerakkan tubuhnya kembali. Hanum langsung berlari menuju ibunya. Butami memeluknya, paham apa yang Hanum ceritakan. Lalu pagi harinya Butami mengantar Hanum untuk mengembalikan daun-daun itu ke tempat asalnya. Walau tidak ditemukan pohon bambu yang berwarna perak dan emas itu, Butami menguburnya tepat di tempat pohon-pohon bambu itu berdiri saat dilihat oleh Hanum. Lagi apa, Bu? Seorang petani lewat dan bertanya kepada Butami. Ini ada bangkai kucing, Pak. Jawab Butami menyembunyikan apa yang terjadi. Hanum akhirnya dapat belajar dengan baik. Sementara 4 siswa pengganggu Hanum sedang dirawat di rumah sakit. Hingga 4 siswa itu kembali ke sekolah lagi, mereka menjadi baik kepada Hanum karena Hanum seringkali mengunjungi mereka ke rumah sakit bersama Butami. Dan di ujung cerita, mereka akhirnya berteman baik. Akhir yang baik buat Hanum ya guys. Oke, cerita selanjutnya kiriman dari Reddy. Halo Reddy, ya nggak sabar banget nih mau diceritain. Jadi suatu hari Reddy melamar di salah satu perusahaan gadget dan dia diterima kerja. Tapi perusahaan menempatkan dia di luar kota. Kemudian ia memutuskan untuk menyewa rumah kos. Dan tanpa butuh waktu lama ia mendapatkan rumah kos tersebut. Rumah itu memang cukup tua. Namun Reddy merasa nyaman saja menempati rumah kos itu. Singkat cerita, selama 1 minggu bekerja,
Reddy tidak merasa ada yang ganjil, baik di tempat kerja maupun di tempat kosannya. Hingga memasuki minggu kedua, pada suatu malam sekitar pukul 11, saat baru pulang kerja tiba-tiba ia merasa lapar. Lalu ia pun berinisiatif untuk mencari warteg. Sedikit gambaran, jalanan di kampung tempat Reddy ngekos masih banyak pepohonan berdiri kokoh di atas sisi jalan dan rumah-rumah masih jarang terlihat. Setelah mencari cukup lama, ia pun akhirnya menemukan satu warteg yang masih buka. Saat itu ia dapat melihat ada bengkel di seberang jalan. Kemudian di warteg itu ia memesan nasi dan ayam goreng. Saat itu ia merasa aneh dengan gerak-gerik ibu penjual warteg tersebut. Ibu itu wajahnya sangat pucat dan sikapnya dingin. Lalu setelah selesai makan, ia dikejutkan dengan harga makanan itu. Dalam hatinya terbesit, kos sama ayam goreng cuma 6.000. Namun ia menghiraukan semua itu dan hanya membayar lalu pulang. 3 malam berulang-ulang ia makan di warteg itu. Namun pada malam keempat, ia dibuat terkejut setengah mati. Bangunan warteg tempat biasa ia makan sama sekali tidak tampak di tempat itu. Hadapannya hanya kebun dipenuhi pohon-pohon besar yang dapat ia lihat. Dengan perasaan tidak karuan, ia pun bertanya kepada pemilik bengkel seberang jalan. Dan jawaban pemilik bengkel itu malah tambah mengejutkan. Di situ dari dulu nggak pernah ada warteg, cuman kebun pohon jati. Perasaan langsung campur aduk, jatuhnya berkecang dan tubuhnya berkeringat dingin. Ia kembali ke kosannya dengan perasaan takut. Dalam hatinya bertanya-tanya, terus apa yang kemarin saya makan? Apa yang saya makan? Esoknya tiba-tiba Reddy jatuh sakit. Kata dokter ia sakit tipes. Ia mengidap sakit tipes selama 3 minggu. Lalu ia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Di rumah orang tuanya ia sempat dikasih air doa oleh kiai. Hal itu menjadi pengalaman paling seram yang pernah ia alami. Terima kasih ya Reddy udah mau berbagi cerita horornya. Dan buat kalian yang mau berbagi cerita horor juga, kalian bisa kirim ke email yang sudah disediakan di deskripsi. Oke, segitu saja cerita horor kali ini. Kalau ada kritik dan saran, bisa tulis di komentar. Sebelumnya terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya.